lulusan manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Tidak semua orang yang terpapar virus COVID-19 memiliki kesempatan untuk dirawat di rumah sakit. Pasien yang tidak mengalami gejala dan dengan gejala ringan dapat melakukan isolasi mandiri di rumah untuk mengurangi beban tenaga kesehatan yang ada di rumah sakit. Sebagai keluarga, kita harus mengetahui bagaimana cara merawat pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dengan baik dan benar, serta melakukan langkah pencegahan supaya kita tidak ikut tertular. Bagaimana sih caranya? Saya akan menjelaskan cara-caranya melalui video ini, so keep on watching. Kriteria pasien COVID-19 yang dapat melakukan isolasi mandiri di rumah yaitu mengalami gejala ringan seperti demam, sakit tenggorokan, dan batuk, serta tidak memiliki penyakit penyerta lainnya seperti hipertensi, diabetes, penyakit paru yang parah, atau penyakit jantung. Kriteria selanjutnya yaitu seseorang yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19 namun tidak memiliki gejala. Apabila terdapat anggota keluarga yang memiliki kriteria tersebut, penting buat kita untuk mengetahui bagaimana cara merawat pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dengan baik dan benar. Cara yang pertama adalah pasien COVID-19 harus ditempatkan di kamar yang terpisah dengan anggota keluarga lainnya. Selanjutnya, pastikan kamar pasien memiliki ventilasi udara yang baik dan apabila memungkinkan, pilihlah kamar yang memiliki jendela sehingga cahaya matahari dapat masuk ke dalam kamar tersebut. Dan pastikan aktivitas pasien hanya di kamar isolasi tersebut. Yang kedua, pastikan pasien meminum obat yang telah diresepkan oleh dokter dan meminum obat tersebut secara rutin sesuai waktu yang telah dianjurkan oleh dokter. Meminum obat secara rutin diharapkan gejala COVID-19 bisa meredah dan pasien dapat kembali pulih seperti semula. Ketiga, menyiapkan makanan yang sehat dan bergizi dan pastikan pasien meminum air putih minimal 8 gelas per hari. Makanan sehat dan bergizi seimbang sangat penting untuk pasien COVID-19, sehingga diharapkan dengan nutrisi yang cukup, pasien dapat segera pulih. Kemudian, konsultasikan melalui layanan kesehatan online dengan dokter untuk mengetahui jenis makanan yang dianjurkan dan yang tidak dianjurkan. Dan pastikan pasien meminum air putih minimal 8 gelas per hari. Keempat, pastikan kebutuhan tidur pasien tercukupi, minimal 7-8 jam per hari. Kelima, menggantikan pasien untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Misalnya seperti membeli obat-obatan, berbelanja kebutuhan pokok, dan kebutuhan yang lainnya sehingga pasien tidak perlu keluar rumah. Tapi perlu diingat, pada saat pergi keluar rumah, pastikan Anda dalam keadaan sehat dan harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker double sesuai yang telah dianjurkan dan sesampainya di rumah langsung mandi dan mengganti pakaian dengan pakaian yang bersih. Dan yang terakhir adalah memantau kesehatan pasien COVID-19 selama menjalani isolasi mandiri di rumah. Apabila selama menjalani isolasi mandiri di rumah pasien mengalami penurunan kesehatan seperti demam tinggi dan batuk secara terus-menerus atau sesak nafas, dapat menghubungi hotline COVID-19 di 119 extends 9 atau layanan kesehatan online lainnya supaya pasien mendapatkan arahan medis yang diperlukan. Namun, apabila keluhannya ada kegawat daruratan seperti nyeri dada, gagu gelisah, pasien tidak sadarkan diri atau bibirnya membiru, sebaiknya segera bawa pasien ke IGD untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut dengan mematuhi protokol kesehatan. Selain merawat pasien COVID-19, kita dan anggota keluarga lainnya juga harus melindungi diri supaya tidak tertular virus COVID-19. Caranya yaitu, yang pertama, menjaga jarak aman dengan pasien minimal 1-2 meter. Yang kedua, pada saat merawat pasien, gunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Ketiga, selalu ingatkan pasien untuk menggunakan masker saat terdapat anggota keluarga lainnya yang masuk ke kamar isolasi.
Keempat, hindari di kamar isolasi terlalu lama. 5. Selalu mencuci tangan menggunakan sabun terutama setelah menyentuh pasien. Keenam, memisahkan peralatan makan dan mandi pasien dengan anggota keluarga lainnya. Ketujuh, jaga kebersihan tempat tinggal terutama kamar pasien. 8. Sediakan tempat sampah khusus di kamar isolasi pasien untuk membuang alat pelindung diri yang sudah digunakan. Dan yang terakhir adalah perhatikan kondisi kesehatan diri. Itulah cara mengenai merawat pasien COVID-19 yang sedang menjalani isolasi mandiri di rumah dan langkah-langkah agar kita terhindar dari virus COVID-19. Semoga virus COVID-19 cepat selesai dan kita dapat kembali beraktivitas seperti semula. Mari kita berdoa bersama supaya virus COVID-19 cepat sirna dan kita semua diberi kesehatan. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa tidak pernah selesai. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan semoga dapat bermanfaat. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker double, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.